Ya, sepertinya bukan main-main. Ini rally yang paling impresif dan sepertinya bukan karena FOMO atau apapun. Ini kaitannya dengan kepanikan, kekhawatiran, dan ketegangan baru terkait dengan geopolitik. Situasinya belum kembali normal dan saya rasa kemungkinan pidato Trump pun nanti malam bisa saja menjadi pemicu tambahan. Tapi menariknya adalah pagi ini di sesi Asia saja kita masih melihat harga bergerak naik dan mendekati 4.900, hampir tidak ada jeda. Dan ini berarti menandakan rally yang sangat impresif karena dalam satu sesi saja di Asia ini kita sudah melihat pergerakan dari level 4780-an sampai ke 4880-an atau bahkan lebih tepatnya 4760-an. Jadi kita menganggap ini adalah sudah range 100 poin atau 100 dolar yang sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi kita akan lihat ya, apakah akan ada terjadi anti klimaks di malam hari atau justru kita akan lihat peluangnya koreksi dulu di sore hari, kemudian dia mungkin terjadi kenaikan lebih lanjut. Yang jelas 4.900 semakin dekat dan bahkan mungkin unexpected ini terjadi lebih cepat daripada perkiraan Goldman Sachs sekalipun. Ini ada alasannya. Oke, kalau kita lihat ini adalah situasi dari US Treasury Yield. Kemarin kita lihat dia sudah mulai open, mulai aktif kembali dan ternyata dia mengalami kenaikan. Oke, kalau kita tanya apa yang mendasari dia mengalami kenaikan, bukankah harusnya terkait dengan ketegangan geopolitik itu akan membuat tekanan turun kepada imbal hasil, sementara pasar obligasinya harusnya naik. Ternyata sebaliknya teman-teman, kondisi saat ini adalah semua tentang Amerika itu dilakukan aksi jual, sehingga pasar saham, obligasi Amerika, ataupun bahkan US dollar sendiri itu relatif melemah. Itu sebabnya kenapa yang kita lihat imbal hasil treasury-nya justru malah mengalami peningkatan ataupun kenaikan. Ya, semoga saja nanti di malam hari kita akan dapatkan petunjuk lebih lanjut apakah aksi jual ini masih tetap berlanjut atau tidak. Yang jelas untuk saat ini kalau kita perhatikan dari teritori ataupun area, berarti kita asumsikan bahwa teritori 4,35% ini sangat terbuka untuk terjadi kalau seandainya ternyata kekhawatiran pun kepanikan dan aksi jual everything about Amerika itu masih berlanjut. Nah, tapi kalau misalkan lihat sekarang sedang mulai penurunan, bisa saja nanti ketegangan itu berubah dan akhirnya profit taking ataupun ya kita kategorikan mungkin meredahnya ketegangan. Nah, tapi yang jelas US dollar itu malah melemah. Yang biasanya kita melihat menguat, ya tadi ke faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, itulah menjadi faktor dasar kenapa US dollarnya melemah. Jadi saat ini orang sedang panik, sedang tidak suka dengan Amerika, dengan sikap presidennya, dan akhirnya menunjukkan bahwa mereka membuang apapun terkait dengan Amerika, termasuk US dollar. So, ini masih menandakan indikasi penurunan. Kalaupun iya, berarti berlanjut ke level 9800 ataupun bahkan lebih lanjut di level 97.50-an. Nah, kalau misalkan saat ini terjadi seperti demikian, berarti indikasinya adalah dolar melemah, emas naik beriringan atau seiring dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Nah, tapi kalau misalkan kembali ke area normal, anggap saja ketegangan geopolitik tidak membawa arus ataupun kebencian kepada Amerika, berarti nantinya dolar akan menguat berbarengan dengan emas sebagai safe haven, lalu kemudian US Treasury-nya akan turun. Tapi untuk saat ini, anomalinya adalah bahwa semua tentang Amerika dibuang dan itu berarti menunjukkan indikasi bahwa safe haven satu-satunya yang paling melekat adalah kepada emas. Oke, kita lihat di sini. Grafik yang menunjukkan pada pound sterling pun akhirnya bisa memanfaatkan pelemahan US dollar dan akhirnya dia mengalami kenaikan. Padahal kemarin kita sedang menunggu terkait dengan kelanjutan dari target atau proyeksi ascending broadening wedge. Saya sengaja hapus karena posisinya sudah batal karena dia tidak lagi mengalami penurunan. Justru yang terjadi adalah dia kembali bangkit dan terjadi penembusan di sini. So, kalau dia sudah lanjut seperti ini, berarti sudah tidak berlaku lagi ascending broadening wedge. Yang saat ini berlaku adalah kalau Anda perhatikan dari polanya, harusnya yang sedang kita lihat ini adalah inverse head and shoulder atau potensi pembentukan inverse head and shoulder. Tapi jangan lupa bahwa wajib untuk terjadi penembusan di atas trend line. Dan saat ini berarti trend line-nya akan berada di zona ini. Nah, ini kondisinya teman-teman. Dalam waktu ke depan, kalau misalkan ternyata terjadi penembusan 34 atau 1.3486, Anda boleh lanjutkan buy dengan asumsi bahwa dia akan mengejar target 1.3560. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Karena kalau kita perhatikan dari candlestick daily, ternyata dia bentuknya adalah shooting star. Harusnya ini berarti menjadi anti klimaks. Sehingga nanti malam bisa saja terjadi pembalikan ke bawah dan itu yang akan menyebabkan kita ubah strategi menjadi sell. Tapi juga yang jadi alasan utama saat ini adalah kita belum tahu apakah dolar akan terus dibuang, artinya dia akan lanjut melemah apa tidak. Kalau selama dia terus mendapatkan sentimen negatif, apalagi setelah pidato Trump nanti malam, maka Anda boleh lakukan buy terus. Hanya saja yang perlu saya ingatkan adalah
ketegangan geopolitik terkait dengan Uni Eropa dan Inggris, juga termasuk Amerika, itu akan menyebabkan baik Eropa ataupun Inggris harusnya melemah secara ekonomi, dan itu berarti mata uang pun akan relatif lemah. Nah, cuman saat ini diuntungkan karena orang sedang anti klimaks ataupun negatif pandangannya terhadap US dollar. So, buy terlebih dulu, kecuali nanti kalau misalkan terjadi pembalikan turun di bawah 1.3400, Anda wajib ubah strategi. Nah, untuk berikutnya, kalau kita perhatikan dari crude oil, saya masih tetap memperhatikan apa yang terjadi kemarin. Kalau misalnya kita lihat di sini terjadi kenaikan, lalu penundaan pun swing low-nya masih sesuai, kemudian dia naik dan tertahan di level 60 masih sesuai, dan akhirnya turun kembali, itu pun masih sesuai. So, hari ini prosesnya adalah kita menganggap ini pullback, sehingga buy on dip masih tetap berlaku, dan kalau misalkan 60.40 ditembus, Anda boleh pertahankan buy dengan asumsi bahwa ketegangan geopolitik masih berlanjut, dengan juga potensinya adalah 61 atau bahkan 62 dolar akan terjadi. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kalau ternyata di area 60.30 ini tidak ditembus, maka dia akan terjadi penurunan kembali, dan itu berarti tanda-tanda double top yang berkuasa dan kembali mengincar zona 58.70. Nah, bagaimana dengan konflik ataupun pidato dari Trump? Seandainya nanti Trump tetap menekankan bahwa dia akan melancarkan produksi Venezuela, kemudian akan menekankan terkait dengan harga minyak yang lebih rendah, ya otomatis yang terjadi adalah downtrend akan kembali dominan. Terlepas dari ketegangan baru antara Amerika dan Iran yang belum terwujud saat ini, adalah kemungkinan potensinya tidak akan terjadi perang antara Amerika dan Iran. Well, of course, dari sisi lain, kalau kita perhatikan di grafik 4, jelas di sini posisi untuk emas sendiri sudah mulai kenaikan bertubi-tubi. Oke, contoh yang kemarin ini yang terjadi, dia naik dengan bantuan gap up, lalu kemudian yang kemarin juga dari posisi rectangle, dia lanjutkan kenaikan, dan sampai saat ini Anda bisa perhatikan hampir tanpa jeda 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 candle. 7 candle berturut-turut di grafik 4 dan semakin memperkuat alasan untuk kembali melirik atau bahkan melanjutkan kenaikan dengan rekor tertinggi 4.900 on spot yang kemungkinan bisa terwujud dalam waktu dekat. Entah nanti malam atau mungkin besok. Yang jelas, kalau ternyata dari pidato Trump ini cenderung meningkatkan eskalasi geopolitik kembali, saya rasa yang paling memungkinkan adalah pengulangan peristiwa di Januari 2025, itu berarti bullish untuk emas. Dan akhirnya kita akan melihat 4.900 jauh lebih cepat dari semua dugaan kita. Nah, tapi kalau kita lihat prioritasnya, di grafik A1 kita bisa andalkan mungkin saja terjadi correction. Dan koreksi yang kita harapkan itu kurang lebih tidak lebih dari 4.800 atau 4.813 ataupun bahkan 4.790-an. So, skenario yang paling diinginkan, karena berhubung ini range-nya sudah cukup panjang atau range yang sudah cukup besar di sesi Asia, saya berharap akan terjadi koreksi paling dekat 4840 atau paling yang moderat kemungkinan 4813 ataupun yang paling jauh adalah 4770. Kalau seandainya itu sesuai dengan perkiraan kita, maka Anda boleh buy. Prioritasnya adalah di area 4813, tapi yang terdekat Anda bisa pertimbangkan 4844. Atau dengan kata lain, menunggu sampai selesainya pidato Trump dengan asumsi bahwa dia mungkin akan terjadi semacam profit taking sebelum Trump. Lalu kemudian kalau ternyata pidatonya masih membara dan akhirnya memicu ketegangan geopolitik baru, maka disinilah letak operational buy yang kemungkinan akan terjadi. 4780, 4770 yang jauh lebih kuat atau demand yang dianggap lebih kuat. Sebaliknya, kalau ternyata pernyataan Trump cenderung rendah ataupun soft tone, atau nada yang relatif lebih lunak, maka hampir bisa dipastikan apa yang terjadi sebelumnya, maka level penurunan itu akan berlanjut di bawah 4750, 4720 atau bahkan sampai ke area 4690, 4680. Kalau misalkan itu terjadi, boleh Anda pertahankan terus ubah strategi menjadi sell kembali. Tapi untuk saat ini, prioritas utama kita adalah zona-zona tadi 4840, 4813 atau bahkan maksimum 4770, 4780 adalah zona buy yang perlu dipertimbangkan ke depan. So, targetnya sama 4.900 atau bahkan bisa lebih tinggi. Tapi karena range market sudah sangat-sangat tinggi untuk hari ini atau di sesi Asia saja, harapannya adalah dia tidak melebar lebih jauh. Tapi kalau iya, berarti Anda bisa lihat di sini. Area target berikutnya adalah area 5060.